Tuhan itu baik. Selamat pagi. Selamat kita menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Luar biasa pertolongan Tuhan bagi kita. Kita boleh ada sampai pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya ingin sekali untuk membagi berkat di pagi hari ini. Yang diangkat dari kitab Ayub pasal 42. Di sana Ayub menceritakan bagaimana pengalaman yang dia alami secara pribadi. Tetapi dalam pasal 42 kitab Ayub di sana dikatakan, sekarang mataku melihat sendiri. Allah itu dahsyat, Allah itu berkuasa. Dalam kitab Ayub 42 di sana dikatakan bahwa dia jumpai Tuhan secara pribadi. Dan dia melihat kebesaran Tuhan. Dia melihat pertolongan Tuhan. Dalam situasi apapun, kondisi apapun. Dunia boleh mengancam dengan berbagai hal. Penyakit, kita dengar sini sana, gempar seluruh dunia di hari-hari ini. Tapi saya ingin sampaikan di pagi hari ini. Jumpailah Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Ayub berkata, tapi mataku sendiri memandang dan melihat Tuhan. Artinya dia jumpa Tuhan melalui proses yang dia alami. Segala-galanya dia kehilangan. Tetapi akhir dari semua perjalanan yang dia jalani, Tuhan mengembalikan berkat berganda-ganda bagi Ayub, bahkan melebihi dari apa yang pernah dia terima, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Haleluya. Di pagi hari ini biarlah mata kita memandang, mengarahkan kepada Tuhan, melihat Tuhan. Perkuat, pertajam iman saudara. Dalam suratan Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-35. Apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah persoalan-persoalan yang kita hadapi di hari-hari ini? Memang kita tidak bisa menghindari. Kita dapat saya katakan kita rentang dengan persoalan, dengan permasalahan. Tetapi dalam Roma pasal 8 ayat 37 di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah penolong. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan memisahkan diri dari Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah kekuatan kita setiap hari. Sebabnya engkau di pagi hari baca firman, renungkan firman, lakukanlah firman Allah. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan di pagi hari ini. Engkau akan mendapatkan ketenangan. Mungkin dunia tidak tenang di hari-hari ini. Dunia sedang gelisah dengan menghadapi persoalan ini. Penyakit yang diterbangkan oleh Tuhan. Sekali lagi kemarin saya sudah katakan, corona ini, penyakit ini dari Tuhan. Tuhan ingin mau melihat bagaimana iman kita di hari-hari ini. Tetapi iblis mau memanfaatkan. Iblis ingin mau menteror kita. Iblis ingin untuk mengancam kita dengan penyakit ini. Tetapi saya mau katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan melihat kemenangan. Cari Tuhan. Perkatakan firman Allah dalam hidup saudara. Mataku sendiri memandang Tuhan dan menemukan Tuhan. Maka itulah perlindungan kita. Itulah kekuatan kita. Kita tidak akan takut dari semua ancaman yang ada. Karena ada Tuhan. Ada Roh Kudus. Yesus sudah pergi. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Dia tetap berdoa buat kita. Dia tidak biarkan kita. Sebabnya dia memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Bila Roh Allah, Roh Kudus ini akan menyertai kita, akan memimpin kita, akan memberikan ketenangan, akan memberikan damai dalam hidup kita sekalipun di tengah-tengah tekanan yang sedang kita hadapi di hari. Dampak dari penyakit ini, mungkin ekonomi sedang bergoyang di hari-hari ini.
Saya mau katakan bagi kaum awam, bagi jemaat pengusaha yang ada, jangan melihat dengan kepikiran dan kekuatan. Jangan pakai kekuatan saudara. Alkitab pun berkata, Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, logika kita, tapi andalkan Tuhan, andalkan Yesus, maka Dia akan memberikan pertolongan. Ekonomi mungkin bergoncang di hari-hari ini, tetapi saya sangat percaya anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat beraktivitas, jalanilah hidup ini bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita, Roh Kudus akan menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Amin.